Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pelajari beberapa hal dari Oknum Ba'alawi di Indonesia ini, nggak tahu kalau di dunia itu ajaran-ajarannya itu sedikit-sedikit itu sesat, kafir, kok mirip-mirip dengan pengajiannya Salafi Wahabi. Kalau Salafi Wahabi dikit-dikit kan bid'ah, khurafat, tahayul, dan seterusnya. Jadi kalau dipadankan sepertinya kok ada mirip-miripnya, cuma yang dikatakannya saja yang tidak sama. Ini maaf, ini penilaian kita kalau kita melihat ngaji-ngaji mereka di YouTube. Terus yang sekarang-sekarang ini, kenapa kalau kita melihat ngajinya para Habib Ba'alawi ini selalu kalau kita perhatikan ini ada unsur-unsur rasis, terus meremehkan orang lain, terus gampang mempersekusi waktu kemarin-kemarin yang tidak percaya kepada mereka. Setelah saya pelajari ternyata memang doktrin Robitoh Ba'alawi ini memang seperti itu. Jadi yang pertama kesimpulannya mengatakan dia ini rasnya lebih mulia, lebih suci dibanding kita-kita ini. Bahkan dalam suatu pernikahan mereka ini boleh menikahi pribumi yang seperti orang-orang kita, itu boleh yang laki-lakinya. Tapi kalau yang perempuannya Habibah ini nggak boleh. Bahkan yang menikahinya kalau kita pribumi ini tobatnya saja, misalnya dari mengawini Habibah ini itu belum bisa diterima tobatnya sebelum mengembalikan keperawanannya. Ini sungguh-sungguh doktrin yang betul-betul di luar nalar kita selama ini. Kenapa mereka ini pendudukannya seperti itu, merasa mulia, merasa harus dihormati oleh orang lain. Ternyata memang di klan mereka ini ada doktrin-doktrin yang seperti itu. Bahkan seorang Habib pun konon tidak boleh, tidak dianjurkan itu hidup di pedesaan. Katanya membuat hatinya menjadi batu. Bahkan Habibah waktu kemarin ada cerita di mana itu di daerahnya si Topik ini, di daerah Pasuruan, itu menikah dengan orang kita, orang pribumi lah, anggap saja begitu. Ini setelah terjadi pernikahan, ternyata klan mereka ini tidak terima. Kemudian si orang pribumi ini didatangi dan dipersekusi, bahkan dilaporkan ke polisi dan disuruh mengembalikan istrinya kepada orang tuanya. Padahal si istrinya yang Habibah ini, yang mulia ini dinikahi oleh orang kita ini karena menyukai dan mau sama mau. Itu saja dipersekusi, bahkan dilaporkan ke kantor polisi. Jadi kenapa mereka-mereka itu pahamnya seperti itu? Karena memang doktrin mereka ini sudah seperti itu di kelompok-kelompok mereka. Kita perhatikan ini ada sebuah video ya, memang agak lama karena di situ banyak ternyata doktrin-doktrin dari Ba'alawi yang perlu kita ketahui, dan semuanya ini kalau kita perhatikan tidak mencerminkan orang-orang yang pantas hidup di negeri Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Singkat, ayo kita lihat bersama-sama. Menunjukkan bagaimana ini di mereka itu jumawa. Tidak saya bacakan keseluruhannya. Ini di poin ketiga. Ini mulai dari satu aja. Berhimpunnya kaum Alawiyin merupakan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Jadi mereka itu mengklaim dirinya orang yang paling disayang oleh Allah. Itu. Yang kedua, seorang Alawi yang hakiki merupakan ruh
dalam keseluruhannya. Yang ketiga, jika seorang Alawi menentang para pendahulunya, maka ia kehilangan akhlak dan perbuatan baiknya. Ini jadi jangan heran kalau seluruh Alawi mulai kakek-kakek sampai cicit-cicit yang sekarang nggak mungkin berani menentang leluhur Alawi yang dahulu. Entah benar entah salah. Entah benar entah salah, tidak boleh menentang. Ini karena doktrinnya sudah seperti itu. Saya lanjutkan. Jika saja kaum Alawiyin tidak berpegang teguh dengan pegangan kafaah, yang menjadi problem kita ini, maka sudah jatuh akhlak mereka sejak dahulu. Nah, ini yang kita sering paling rasis. Jadi seorang Alawiyin harus memegang, sebenarnya tidak masalah kafaah ini, hukum Islam kita juga kalau mengadakan pernikahan itu harus kafaah itu memang salah satu pertimbangan. Tapi yang salah itu kafaah itu ditafsirkan oleh mereka, kalau seorang Habib harus menikahi Syarifah, Habibah itu. Kalau tidak berarti tidak kafaah. Kalau sampai Habibah itu dikawini oleh pribumi, maka itu zina. Wah, zina dosa besar. Bahkan andai kata dosanya itu, andai kata bisa mengembalikan keperawanannya saja, tidak cukup untuk menebus dosanya. Ini paling blegedes. Kalau nggak salah harus minta maaf ke seluruh leluhur dan Bani Alwi seluruhnya, karena ini sudah menjadi rahasia umum ini tentang doktrin kafaah yang ditafsirkan menurut kehendak mereka sendiri. Kita tahu kok kafaah itu yang bagaimana, tapi menurut mereka ya itu kafaah. Terus selanjutnya yang saya poin yang ke-10, kekayaan kaum Alawiyin di Jawa akan kembali menjadi kemiskinan yang parah dan bercerai-berai selama mereka tidak memelihara pagar agama dan tolong-menolong di antara Alawiyin. Ini. Jadi dari sini saja sebenarnya Jawa seolah-olah memang ladang sumber kehidupan dan kemakmuran bagi kaum Alawiyin. Jadi sampai dituangkan di dalam doktrin ajaran di antara Alawiyin sendiri, dan menolong bukan untuk seluruh umat muslim atau tapi khusus Alawiyin. Jadi Alawiyin for Alawiyin. Jadi ini mafia kayak saya jadi teringat dekat Father itu. Dan Vito Corleone. Iya. Jadi pokoknya yang ditolong itu keluarganya. Dan saya juga ingat ajaran sekte Yahudi kuno dulu. Jadi bahwa selain ras mereka itu boleh diapa-apain, tapi dalam satu ras harus kerjasama, harus kompak. Iya. Ini sama DNA Bani Alwi ini dengan Al Capone sama. Iya, sama. Iya, dan Vito Corleone itu kan inspirasinya Al Capone. Jadi hasil kerja mereka di Jawa, mengeruk kekayaan orang Jawa, itu kalau tidak dimanfaatkan untuk saling menolong di antara mereka, maka oleh kata mereka tidak ada keberkahannya. Nah, pokoknya wong Jawa buru kebagian apa nih? Iya. Bagian dihapusi. Ya, oke. Ini yang 12 nih. Ini benar-benar sangat-sangat melecehkan saya sebagai orang dusun ini. Jika seorang Alawi bercampur dengan orang dusun, ia akan menjadi beku dan membatu. Wah. Dan jika ia terlalu bercampur dengan orang-orang umum, maka ia akan menjadi terlalu longgar sehingga tak dapat menjadi kokoh sebagai seorang Alawiyin. Gendeng gak ini? Gendeng. Ya, sombong ya. Sombong. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bisa berjalan dengan kesetaraan, dengan keterbukaan, dengan pembauran. Tetapi ini kan sudah ingin membentuk masyarakat yang eksklusif, sehingga ketika bercampur dengan pribumi atau bahasa dusun dan umum, bahasa hinanya itu orang dusun atau orang umum, artinya mereka kan orang khusus gitu maksudnya.
ini orang umum, maka mereka akan menjadi turun derajatnya, turun grade-nya, turun kualitasnya. Jadi orang yang beku dan membatu. Nah, luar biasa. Dan ini juga bertentangan dengan ajaran Wali Songo, Betul. yaitu wong urip kudu urap. Ya, Betul, itu bertentangan juga dengan ajaran Rasulullah. Iya. Berbeda. Ya Rasulullah kan mengajarkan kesetaraan. Tapi herannya saya tuh ya. Kok yo ono wong sing percaya? Logikanya di mana iki para muhibin? Mereka dianggap orang dusun, dianggap Iya. orang umum, yang dianggap orang rendahan, Awal yang boleh diinjak-injak, yang boleh dia. boleh ditipu, boleh dicuri anak perawannya. Ya. Content and inlander for Masya Allah. anjing dan pribumi dilarang masuk. Forbidden. Oh iya. Ini saya teruskan ya. Lanjut. Untuk muhibin. Nah, ini lagi. Ini iming-iming bagi kaum muhibin. Makanya muhibinnya itu mesti paten karena sudah diiming-imingi di sini. Jika perasaan untuk membela kaum Alawiyin mengalir dalam tubuh seseorang, maka berilah kabar gembira bahwa mereka adalah orang-orang yang akan memperoleh keagungan dan kemuliaan. Ini. Maka pantesan bro ini. Makanya kemarin itu ada satu tuan guru bilang, ada satu Habib di Kalimantan itu bilang, pangkat muhibin itu adalah wali. Iya. Wali kun. Kalau anakmu tak ambil jadi istri siri, terus nanti punya anak, nanti anak cucumu turunan Nabi. Ternyata turunan Yahudi. Turunan Yahudi ya. Yahudi KW. Yahudi KW lagi. Yahudi palsu. Ini bapak ini dulu menjadi muhibin. Tapi heran saya dulu kok ya iso ya. Gak apa-apa. Ya. Lebih baik terlambat daripada tersesat selamanya. Sekarang bagaimana nggak tertarik wong dijanji kalau kita membela Alawi dijanjikan kemuliaan dan keagungan. Siapa sih nggak pengen? Oh, manusiawi kan. Padahal faktanya cuma dijadikan Udah. Ini ya, Jadikan ketibal, jongos. orang-orang Alawiyin akan mendapatkan manfaat dengan perhimpun, tetapi tolong menolong mereka akan memperoleh manfaat apabila tolong menolong mereka di antara kaum Alawiyin semakin kuat. Oh, ini jadi peneguhan lagi. Persatuan mereka memang kuat, satu sama lain saling support, saling bersatu. Sementara kita awake dhewe iki jarine mek merungkatkan mereka. Kadang-kadang ada friksi sedikit saja urusan capres padudon. Padahal Alawiyin udah doktrin mereka bersatu kuat, menafikan segala macam perbedaan dan friksi karena persatuan mereka adalah sumber kekuatan untuk saling menolong dan meneguhkan kealawiyinnya. Kok ngene arep menang piye to? Dul. Kiai, berkali-kali mereka mengatakan Alawiyin. Ini udah kalimat pembodohan. Iya. Alawiyin adalah anak cucu keturunan Ali. Iya. Kan apa jamaknya? Iya. Padahal mereka bukan keturunan Ali. Iya. Mereka keturunan Yuyanya Fir'aun. Kan gitu. Jelas apa namanya mutasi genetiknya dari Mesir kok mereka, dari keturunan itulah. Pertanyaannya kan sekarang begini, ketika kemudian mereka mengatakan bahwa bersatu padu, ya ini adalah bagian dari persengkokolan jahat itu. Ya. Terus kemudian orang-orang kita pribumi yang hanya menjadi objek penderita, nah ini harus segera disadarkan dengan segala macam cara. Dan kita sebenarnya butuh negara atau tidak sih? Butuh NU atau tidak sih sebenarnya kita ini? Iya. Ini harusnya itu kalau Habib ya sudah punya RA ya ke RA, punya NU. Iya. NU itu kan keturunan Wali Songo. Namun bangsa Nusantara. NU itu bintang 9, Wali Songo. Gimana? Kita teruskan lagi. Teruskan. Semakin panas ini, makin terakhir. Tapi sampai segini saja. Ini sudah
sebenarnya itu Habib itu nggak pantas hidup di Indonesia. Kenapa? Karena melawan Pancasila, melawan Undang-Undang Dasar 45. Iya, melawan Bhinneka Tunggal Ika. Maka maksimal mereka hanya teriak NKRI harga mati. Tapi nggak ada di antara mereka yang berani teriak Bhinneka Tunggal Ika harga mati, Pancasila harga mati. Nggak ada. Iya, betul. Iya, jadi bangsat bagi saya kayak gitu. Betul. Lanjutkan. Mungkin semakin panas. Wes. Orang yang paling ragu terhadap gerakan yang diberkahi ini, gerakan yang diberkahi ini, apa itu gerakannya? Ar-Rabithah Alawiyah adalah orang yang bakhil, orang yang hina, orang yang mengaku-ngaku. Sedangkan orang yang paling terpercaya adalah orang yang percaya gerakan Alawiyin, dan itulah orang-orang yang mempunyai jiwa mulia, murah hati, dan tinggi cita-citanya. Baik gendeng meneh. Ini namanya kecap nomor 1. Ini megalomania. Megalomania. Kesombongan yang diperboleh, yang diulang-ulang. Makanya mereka tampilannya kan sombong terus. Jadi orang yang meragukan Rabithah Alawiyah ini termasuk orang yang hina. Ini kata mereka loh, bukan kata saya. Ini di tulisannya ini ada ini kalau mau lihat, bukan kata saya. Jadi makanya gini, ini salah satu yang membuat Syekh Ali Surkati di zaman itu marah sama Rabithah Alawiyah karena apa? Ada perintah murid-murid Jamiatul Khair kalau nggak salah, yang non Ba'alwi itu sebelum masuk kelas harus cium tangan ke murid-murid yang dari Ba'alwi. Yang dari Ba'alwi. Bahkan gurunya yang non Ba'alwi pun itu harus cium tangan ke muridnya yang Ba'alwi. Karena Pak, ya ini ternyata doktrin-doktrin kesombongan ini memang apa ya? Perlembaga di dalam suatu seruan yang resmi. Dan gini, kadang-kadang pribumi itu kan tawadhu bangsa Nusantara ini. Padahal ada pesan Rasulullah, sombong kepada orang sombong itu sedekah. Iya. Gitu loh. Jadi mereka sombong, kita sombongi mereka. Ini negara punya kita. Jadi gini, di dalam salah satu ulasan dan manuskrip dan kajian sejarah Profesor Dr. Agus Sunyoto almarhum mantan ketua les bumi PBNU mengatakan dulu orang Jawa atau orang Nusantara itu bangsa yang penakluk, bangsa yang ahli navigasi, jejaknya 60.000 tahun silam. Dan jangan coba-coba menatap orang Jawa dengan tidak sopan, pasti dihajar. Karena nun sewu berani mengajar orang kan berarti kan badannya besar, gagah dan seterusnya. Karena penjajahan kurang gizi ya akhirnya mengkerut. Sebagaimana orang Belanda pernah diisolasi Nazi dari tinggi badan yang tinggi menjadi badannya memendek. Contoh orang Jepang dulu kate karena asupan dari ikan sekarang tinggi. Nah, orang Jawa dulu itu bangsa yang penakluk. Jejaknya ada sampai di Korea dan lain-lain semacam itu, Australia, Filipina dan lain. Jadi dulu kalau sampai sombong sama orang Jawa menatap dengan dihajar. Lah sekarang bangsa ini kok mudah sekali dikooptasi, kok mudah sekali kemudian disombongi dan dikentuti oleh imigran yang di negaranya sana kiri, negaranya nggak jelas. Dan kemarin ada tokohnya yang seolah-olah wah bijaksana memberikan pesan-pesan moral untuk Indonesia yang mau pemilu. Ini kan bangsa kurang ajar ini. Mereka aja negaranya kacau, dia sendiri di negaranya nggak bisa apa-apa, datang ke Indonesia seolah-olah kemudian ingin memberikan pesan-pesan moral. Ya atur negaramu sendiri, jangan atur-atur negara kami yang kami ini negara Islam salah satu termaju, negara G20 dan seterusnya. Urus negaramu Yaman. Kalau perlu orang-orang rasis kayak gini pulangkan aja ke Yaman kalau memang tetap brengsek seperti ini. Monggo terus. Wah, ini maka untuk meneruskan manta rantai agar tidak terputus di antara para Habib Alawi ini, mereka bikin doktrin lagi yang ke ini 24. Siapa di antara kita yang mengetahui kedudukan pendahulunya di sisi Allah sangat tinggi, maka dia tidak akan lemah hatinya. Jadi Habib-habib yang muda ini meski mengingat terus bahwa leluhurnya itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ini diingat-ingat terus
untuk menguatkan hatinya agar tetap di dalam kealawian. Yang top ya. Padahal leluhurnya nggak ada yang top. Cuma ceritanya aja yang top. Iya. Dibikin-bikin. Ya puluh kali biro. Sehari Isra Mi'raj 70 kali. Iya, ceritakan Pokoknya di atas kehebatan Rasulullah. ya. Sama Allah itu sejajar. Pantesan cerita-cerita seperti itu selalu dimunculkan. Karena yaitu di samping untuk mendoktrin muhibinya pengikut-pengikutnya, memang untuk meneguhkan, menguatkan Habib-habib yang generasi penerusnya. Gitu. Dan gobloknya kalau Ya. pribumi ngundang mereka di acara-acara pribumi, Ya, bukan sohibul hajatnya, bukan leluhurnya, bukan wali songo, bukan pendiri NU yang didoakan, tapi yang difatai Habib-habib semua kakeknya sendiri. Kakeknya si tuan rumah mungkin disebut satu dua orang. iya, Ya kok mau ngundang mereka? iya. Jadi makanya para kiai, para santri, para ustadz-ustadz, ayolah kita eling kepada leluhur kita yang sejati itu siapa. Kemarin saya setiap mengisi pengajian saya selalu tekankan, kalau Anda ingin mempunyai derajat yang luhur, maka luhurkanlah leluhurmu. Leluhurnya siapa? Trap pertama adalah orang tua kita, yang berikutnya mbah kita, buyut kita, terus naik sampai ke Wali Songo. iya. Jadi jangan kamu pingin luhur, engkau luhurkan leluhurnya orang lain. Tawasulnya ke Habib sementara leluhurmu sendiri, orang-orang yang berjasa kepada NU, orang-orang yang berjasa di negeri ini, engkau lupakan, tidak engkau tawasuli. Engkau rubah yang seharusnya tawasul ke Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau rubah kepada tawasul iya ta, pakai mukodam dan lain sebagainya. Piye ini iki? Mana kita balik. Mulai kayak kebun mulai ning kandange. Kita kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Jadi mungkin perlu tak garis bawahi sedikit tuh. Iya. Jadi dari orang tua kita, mbah buyut, mbah simbah kita, mbah buyut kita, leluhur kita sampai Wali Songo. Iya. Nanti Wali Songo itu mengerucutnya nanti ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Iya, betul. Jadi keislaman orang Nusantara itu jasa besarnya itu dimulai dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Betul. Setelah itu baru ke Wali Songo dan ke leluhur kita yang lain, ke keraton-keraton dan seterusnya. Dan itu orang-orang besar semua. Iya. Nggak cuma bikin makam palsu misalnya. Gitu. Betul. Terus kan? Terus. Ini percayalah bahwa kalian adalah kaum yang tertinggi. Wedang Sombongan. Mereka mengatakan niscaya kalian akan benar-benar menjadi tinggi. Ini kayak acaranya Hitler itu ya. Yang apa itu? Iya itu ya, yang bangsa Arya adalah bangsa tertinggi. Ini sama ya. Tapi karena haplogrupnya memang sama sih. Itu yang Ya mungkin itu Ya, karakternya gitu. Iya. Karena gen itu kan membawa karakter juga. Ini saya teruskan lagi. Kenapa tadi? Mereka adalah yang tertinggi. Ayo, saya ulangi ya, yang ini tadi, poin yang ke-25 ini tadi ya. Masya Allah. Percayalah, wahai Alawi, golonganku Alawi, itu kalian adalah kaum yang tertinggi. Dan apabila Anda meyakini bahwa kalian adalah kaum yang tertinggi, maka kalian akan benar-benar menjadi tinggi. Masya Allah. Persis ajaran Hitler. Betul. Padahal mereka ketika menikahi keluarga Syarif Mekah dihukum cambuk, ya kan, sama Syarif Mekah, Syarif Aunur Rafiq, dan dilarang memakai gelar Sayyid Syarif. Karena apa? Tahu kalau mereka bukan cucu Nabi. Ya. Lanjut. Ini benar-benar ikatan di antara mereka itu memang benar-benar kuat. Karena doktrin-doktrin ini yang terakhir, yang ini tidak akan binasa seorang Alawi yang berpegang teguh dan cinta kepada pendahulunya, dan ia tidak akan berpegang dengannya, maka dia akan, dan apabila dia berpisah atau memisahkan diri dengan pendahulunya, maka dia akan
buyar ke Alawiyinnya. Jadi memang ikatan mereka sudah kuat. Jadi seolah-olah leluhurnya itu maksum. Iya. Maksum terbebas dari salah, dari noda, dari khilaf. Jadi seolah-olah benar terus suci. Ini suatu doktrin yang sebenarnya Sesat menyesatkan pembodohan dan berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, jelas karena kita menganut Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Padahal ini doktrinnya hanya untuk kaum mereka sendiri, doktrin rasis. Tidak mencerminkan kebinekaan Tunggal Ika di Nusantara. Padahal mereka mencari makan di Nusantara, hidup di Nusantara, tidur di Nusantara, golek bojo ning Nusantara, nisik yo ning Nusantara, nguyun Nusantara. Betul. Kaplok ini. Saya bacakan lagi. Siapa yang ragu dengan keberhasilan gerakan yang diberkahi ini, yaitu gerakan Robitoh, berarti ia telah tenggelam dalam persangkaan yang buruk terhadap Allah dan Rasulnya serta pendahulu-pendahulu yang sebelumnya. Jadi mereka menjual Allah, menjual Rasul Dohin, dan menjual salafus sholihin. Memang mereka bakatnya menjualan, makanya sebaiknya kembali ke jualan minyak wangi aja. Jadi Alawiyin adalah entitas yang ini kesuciannya bersambung dengan Allah, Nabi Muhammad dan salafus soleh. Emangnya mereka nyambung sih? Yahudi, ya, genetik tidak bisa bohong. Ya, jelasnya kan gini. Pokoknya siapa saja yang meragukan Robitoh Alawiyah, yang cetak ya dia, itu berarti dia meragukan Allah, meragukan Rasulnya, dan meragukan para soleh-solehin. Jadi Robitoh itu sekelas Al-Quran. Mana Pak Marja? Ajar. Ini poin yang sebenarnya sampai 30, tapi ini saya sampaikan yang ini yang terakhir aja. Kemuliaan apa yang didapat oleh seorang yang mulia yang meninggalkan gadis-gadis kaumnya sendiri untuk memilih gadis-gadis yang lain? Pribumi, coba bayang nodul. Yang ini malah nuduh awake dhewe gerakan ini gerakan rasis, padahal jelas di doktrin mereka kapan ono Habib ya kok milih kawin karo pribumi. Itu sudah jelas dikatakan di sini tidak akan memperoleh kemuliaan karena meninggalkan gadis-gadisnya Alawi. Coba kalau sampai ke, tapi faktanya ya apa mergo karena geragasnya ya Habib ki yo ngawini pribune awake dhewe lho, gadis-gadisnya awake dhewe. Ayo, tapi yang gadisnya mereka dikawini awake dhewe. Jadi gini penjelasannya, karena saya juga istri pertama mereka, istri sahnya harus sesama Mbak Alwi, harus Habibah. Istri pertamanya, istri sahnya. Kalau menikah di luar ini itu dikecam. Tetapi mereka sembunyi-sembunyi, siri ke pribumi, bosan dibuat, bosan diganti santrinya. Cocok toh? Ya, semacam itu. Itu namanya ideologi BBisme. Sekarang gini, rasisme itu adalah ketika seseorang menyombongkan rasnya, merasa lebih tinggi. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak orang Jawa dikawin sama orang Batak? Boleh nggak? Boleh. Sama orang Sunda? Boleh. Sama orang Bule? Boleh. Sama siapa aja boleh? Boleh. Suku yang lain Nusantara kan juga sama. Nggak ada masalah. Ini namanya kesetaraan. Ini namanya pembauran. Ini namanya kebinekaan. Tetapi mereka sudah mengatakan bahwa kami yang ras tertinggi, ada tertulis, dan kami harus menikah dengan sesama ras tertinggi. Ini suatu kejahatan dan kebiadaban di Nusantara. Yang ini masih ada hingga Indonesia merdeka. Makanya ini adalah apa? Dusta di alam kemerdekaan. Sampai kapan kita benar-benar merdeka? Kalau kedustaan ini, kalau kebohongan ini, kalau rasisme ini masih menjangkiti dan menjadi virus di Nusantara, bahaya. Harus segera diamputasi. Kalau nggak bisa disadarkan ya diamputasi. Setuju? Ini ajaran yang sesat menyesatkan, baik dalam perspektif agama Islam maupun perspektif kebangsaan. Iya.
Jadi ini pemerintah harus turun tangan dong, menertibkan itu. Kalau nggak mau Pancasila, nggak mau Bhinneka Tunggal Ika ya, yang nggak usah di sini. Iya, betul. Kalau pemerintah atau penyelenggara negara ternyata diam saja membisu mereka yang telah dipilih oleh rakyat, makan dari pajaknya rakyat, digaji oleh pajaknya rakyat, mereka sama saja dengan mengkhianati ideologi bangsa Pancasila itu sendiri. Setuju. Ini ajaran-ajaran yang dalam bahasa itu bahaya laten untuk kebangsaan kita. Betul. Saudara-saudara semua, karena ini dokumen yang sangat penting dan saya ingin menitipkan dokumen yang penting ini kepada beliau Gus Fuad untuk disimpan. Siap. Kalau nanti ada orang yang protes, itu gawe-gawe ini. Oke. Ini sumbernya jelas. Demikian, mudah-mudahan hal ini memberi kesadaran bagi kita semua. Ternyata benar-benar mereka itu rasis, tapi maling teriak maling. Mereka yang rasis menuduh kita sebagai rasis. Mereka yang begal nasab, mereka nuduh kita begal nasab, yaitu maling teriak maling itu tadi. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini ada 4 channel YouTube, boleh diupload, disebarluaskan tanpa izin, tetapi harus memberikan tag bahwa ini dari sumber mana. Seluas-luasnya boleh disebarluaskan ke siapa saja. Semoga ini mencapai ke seluruh ruang kosong di seluruh penjuru bumi pertiwi Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini karena beliau ceritanya dulu juga sebagai muhibin, pengagum dan pendereknya Oknum Habib. Jadi entah kenapa beliau ini bisa mendapatkan itu kertas yang isinya doktrin-doktrin dari Ba'alawi, yang salah satunya mengatakan bahwa mereka ini rasnya lebih unggul, lebih tinggi, lebih mulia. Dalam perkawinannya pun ini harus kawin dengan ras unggul juga. Makanya Habibah mereka ini sebaiknya ya dikawini mereka sendiri. Kalau dikawini orang-orang kita ini dianggap tidak pantas, dianggap pokoknya kroco, dipangkat brengsek dan seterusnya. Dan ini kalau tidak tobat dari perbuatan mengawini Habibah ini bahkan tobatnya saja ini belum cukup, sampai mengembalikan keperawanannya saja ini belum cukup tobatnya. Ini suatu doktrin yang amat gila. Bahkan tadi di sini juga mengatakan bahwa muhibin ini yang cinta kepada mereka ini dianggap derajatnya mulia. Dalam video saya yang lampau itu Habib dari Yaman pernah ditanya, ini kalau ditanya masalah wali itu siapa? Wali itu ya muhibinnya Ba'alawi. Nah, ini salah satu dari doktrin-doktrin yang selama ini kita sering, itu karena kamu saja yang nggak seneng sama Habib. Itu konon kemarin-kemarin seperti itu, jawaban-jawaban dari orang-orang yang belum mengerti bahwa mereka ini benar-benar mempunyai doktrin yang mereka terapkan. Sehingga kalau mereka ini terjadi pertentangan Habib sama Habib, itu pokoknya dilupakan supaya kedudukan mereka ini kokoh. Pantas mereka ini sekarang ini ketika diserang YouTuber yang awalnya dari Kiai Haji Imaduddin dengan tesisnya, sampai sekarang mereka diam 1000 bahasa, tidak menyalahkan salah satu dengan yang lainnya. Sebab apa? Kita ini sekarang ini menentang mereka, bukan karena benci, tapi karena memang paham mereka ini tidak benar, tidak pas dalam negara kita yang berbineka tunggal ika. Ini sedikit tadi sudah kita simak. Semoga ini menjadi pelajaran kita
bahwa mereka-mereka ini dengan doktrin yang seperti itu adalah berbahaya bagi kelangsungan bernegara kita Indonesia Raya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.